Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA TN Malang beserta jajaran dan para pamong yang saya hormati. Izinkan saya untuk mengisi sharing session angkatan 13, di mana topik yang akan saya bawakan terkait tentang personal financial planning, di mana kita akan mencoba belajar mengatur keuangan dan menetapkan skala prioritas. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Aditya Kusuma. Saya TN 13 ya. Saya mulai sekolah di SMA TN Magelang dari tahun 2002 sampai tahun 2005. Selepas itu, saya melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga jurusan akuntansi. Dan setelah saya selesai kuliah, saya melanjutkan bekerja di PT Bank Negara Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Nah, di samping itu juga saya juga memiliki sertifikasi di bidang perencanaan keuangan atau lebih dikenal Certified Financial Planner yang dikeluarkan oleh Financial Planning Standard Board Indonesia di tahun 2021. Oke, lanjut. Kita akan memulai presentasi ini ya. Pertama-tama mungkin banyak yang tidak mengenal apa itu financial planning ya. Nah, financial planning atau perencanaan keuangan itu adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, kalau misalnya kita ingin mewujudkan sesuatu, tentunya kita harus punya cara yang terencana ya. Begitu juga dalam kita merencanakan keuangan kita. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas tentang keuangan tapi lebih yang ke personalnya. Dan di sini ada pembahasan ya, apa aja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenali uang. Di sini kita akan belajar sumber uang dan juga bagaimana seseorang itu menghabiskan uangnya gitu ya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat prioritas dalam keuangan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mewaspadai godaan belanja. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan tips bagaimana agar dompet tetap aman di tengah gempuran diskon, promo ya, banyak hal-hal yang membuat kita FOMO. Oke. Oke, yang pertama, mengenali uang ya. Kenali uangmu. Kenapa harus mengenali uang kamu? Karena eh, uang itu ya, kita harus tahu sumbernya dari mana ya. Kalau misalnya saya seorang pegawai, berarti sumber keuangan saya dari gaji, dan kita juga harus tahu kemana uang itu dihabiskan ya. Jadi sebelum kita memulai mengatur keuangan kita, ada baiknya kita harus tahu dulu sumber keuangan kita ya. Karena apa? Itu akan memperlihatkan karakteristik seseorang ya, dan digunakannya untuk apa saja. Setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga cara mereka mendapatkan dan cara mereka menghabiskan uang juga berbeda ya. Bahkan dua orang ya yang hidup bersama dalam satu atap, anggap saja kakak dan adik, itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Cara mendapatkan uangnya, cara menghabiskan uangnya juga akan berbeda tentunya. Di sini ada contoh ya, bagaimana uang masuk dan uang keluar. Nah, di sini saya akan mengambil contoh eh, anak-anak SMA itu ya, anak-anak yang mungkin yang umur 15, 16, 17 tahun ya. Bagaimana karakteristik uangnya, uang masuk dan uang keluarnya. Kalau uang masuk otomatis karena masih umur-umur yang 15, 16, 17 itu sumbernya dari uang jajan, itu bisa uang jajan harian, uang jajan mingguan dan bulanan, dan itu dikasih oleh orang tua ya, rutin dikirim oleh orang tua, atau mendapatkan uang apa lebaran gitu, THR yang setahun sekali. Lalu yang berikutnya bisa jadi anak-anak SMA sekarang tuh udah punya bisnis ya. Dia bisa jual beli barang atau memberikan jasa. Dan yang terakhir adalah part time. Part time ini kan pekerjaan yang tidak tetap, tapi tetap ada upahnya begitu. Lalu bagaimana karakteristik uang keluar ya anak-anak SMA zaman sekarang? Yang pertama jelas jajan ya, jajan makan dan minuman yang kekinian. Lalu yang berikutnya ada transportasi ya, ojol, terus bensin kalau punya kendaraan pribadi, terus pulsa dan kuota internet itu tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan anak-anak zaman sekarang ya. Lalu game juga termasuk, bagaimana anak-anak zaman sekarang termasuk yang sudah dewasa juga itu suka sekali top up game.
Dan yang terakhir adalah nongkrong ya, yang ngopi ya, kita ketemu dengan klien, ketemu dengan nasabah, atau mungkin hanya sekedar ngobrol dengan teman ya, kita tentunya lebih suka nongkrong gitu ya, sambil ngopi-ngopi. Nah, sedikit catatan ya, karakteristik uang masuk itu terbatas ya teman-teman ya, adik-adik ya. Jadi kita harus memahami karakter pemasukan kita. Jangan sampai kita dapat uang itu sebulan sekali, tapi kita menghabiskannya tiap hari gitu ya. Nah, karena uang yang keluar itu seringkali receh, tapi sering gitu ya. Dan kita perlu mencatat dan mengidentifikasikan apa saja pengeluaran kita. Catatan pengeluaran dan pemasukan itu akan sangat berguna banget buat kita untuk mengatur keuangan. Jadi sebagai langkah awal, kita harus punya catatan tersendiri. Yang berikutnya kita akan belajar prioritas ya. Nah, dari rincian yang tadi sudah saya sebutin ya, kita ada merincikan oh keluarnya buat jajan, oh keluarnya buat apa, buat apa. Di sini kita akan belajar membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas itu dibagi menjadi dua ya. Bagaimana skala prioritas untuk kebutuhan dan skala prioritas untuk keinginan. Karena begini, mengatur uang itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa pintar kita memilih mana yang penting. Sebagai gambaran, kebutuhan itu adalah hal yang wajib dipenuhi untuk hidup dan tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, makan 3 kali sehari, transportasi, kuota, buku, ya itu nggak bisa kita tinggalkan. Memang udah wajib ada. Sedangkan keinginan itu adalah hal yang membuat senang tapi tidak wajib. Misalnya nih, kita jajan makanan kekinian yang menyenangkan hati kita. Beli skin game, nongkrong tiap hari. Itu kan menyenangkan kita, tapi kalau tidak kita lakuin, ya nggak masalah. Begitu. Lalu, di sini ada cara sederhana bagaimana mengatur keuangan ya. Saya memberikan dua cara ya. Misalnya kita menggunakan metode 50, 20, 30, lalu nanti ada urutan prioritas. Nah, yang cara yang pertama dulu, kita bisa mengalokasikan dana, misalnya kita dapat, adik-adik dapat uang jajan dari orang tua, 50% untuk kebutuhan, 20% untuk menabung, 30% untuk keinginan ya. Tapi ini tidak plek ketiplek harus saklek enggak, ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi tiap-tiap orang ya. Karena apa? Tiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Atau cara yang kedua, kita mengurutkan secara prioritas. Nah, apa saja yang harus kita prioritaskan? Yang pertama, kita utamakan kebutuhan dulu. Lalu yang kedua, bayar hutang kalau ada. Lalu yang ketiga, menabung di awal, bukan di akhir ya. Lalu yang keempat, baru kita belanja. Di sini saya tidak mencantumkan berapa persennya. Karena apa? Karena itu bisa jadi seseorang itu kebutuhannya 70% dari dana yang dia terima, dari uang jajan yang dia terima gitu ya. Mungkin si B cuma 50% dari uang yang diberikan orang tua untuk kebutuhan, beda-beda. Tapi kita utamakan kebutuhan dulu, baru membayar hutang, menabung, baru belanja. Jadi tidak ada sekian persen tidak ada. Cuman hanya ada skala prioritasnya saja. Oke, lanjut ya di pembahasan yang ketiga, yaitu mewaspadai godaan belanja ya. Kenapa kita harus mewaspadai godaan belanja? Karena apa ya? Karena gampang banget kita itu tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Terkadang kita cuman ya terkena sindrom FOMO ya. Tahu kan FOMO artinya apa? Oke. Jadi gini, di era digital seperti sekarang ini ya, godaan belanja itu bisa datang dari mana saja ya. Saat kita buka HP akan muncul iklan diskon barang A. Scroll sosmed seperti IG atau TikTok, itu kita lihat teman kita baru unboxing barang baru. Ya akhirnya apa? Kita membeli barang itu bukan karena kebutuhan, karena apa? Karena FOMO alias fear missing out ya. Fear of missing out ya, FOMO. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih kita menghadapi godaan belanja apa namanya FOMO ini? Yang pertama kita bisa menunggu 24 jam dulu sebelum kita memutuskan untuk membeli barang ya. Tunggu dulu biar kita berpikir secara jernih gitu ya sebelum kita membeli barang. Lalu yang berikutnya kita bisa membuat wishlist ya. Jadi coba kamu bikin apa aja barang-barang yang pengen kamu beli, entah itu barang yang memang kamu butuhin atau kamu pengenin. Biar kamu lihat dulu ya. Biar mikir-mikir dulu. Lalu yang ketiga, ini agak sedikit ekstrim ya gitu. Coba unfollow akun yang jualan yang bikin lapar mata. Coba deh di unfollow. Yang sering kamu jebol belanja terus-terusan di
di akun tersebut gitu. Lalu yang keempat, bandingkan harga sebelum membeli. Jadi jangan tergiur dengan diskon ya. Karena kan ya sering banget kita lihat, oh diskon sekian barangnya. Tapi kalau kita tahu mungkin barang ini sebenarnya sudah di up harganya. Ternyata begitu. Dan sedikit catatan ya, sebenarnya tidak ada larangan untuk belanja, hanya saja ya jangan sampai promo dan FOMO kita itu bisa menguras isi dompet kita. Nanti pada akhirnya kita sendiri yang akan rugi. Nah, lanjut. Nah, ini ya tips agar dompet tetap aman ya. Nah, bagaimana kita mengamankan isi dompet? Yang pertama kita harus bikin catatan pengeluaran harian. Adik-adik, teman-teman di sini bisa menggunakan aplikasi catatan di handphone ya. Terus atau menggunakan buku catatan biasa pun juga bisa ya. Tujuannya apa? Agar kamu tahu kemana uang itu digunakan, kemana larinya uang tersebut. Lalu yang kedua, coba bikin challenge, misalnya seminggu tanpa jajan berlebihan, misalnya tanpa harus beli barang yang berlebihan, beli jajan makanan gitu ya. Tantang dirimu berhemat dalam seminggu misalnya. Lalu yang kedua, bikin budget jajan tersebut, misalnya harian, mingguan gitu ya, dibikin aja budget. Nah, sedikit catatan ya, kita di sini berhemat, bukan jadi orang pelit apalagi jadi medit gitu ya. Kalau hemat itu artinya bijak dalam mengatur pengeluaran, hanya membeli barang yang dibutuhkan dan tetap memperhatikan kualitas. Kita nggak pengen beli barang murah tapi kualitasnya jelek, akhirnya apa ya, rugi juga, harus beli lagi barang tersebut. Terus kalau kita pelit itu ya artinya enggan mengeluarkan uang bahkan untuk hal-hal yang penting, cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain nantinya. Nah, kalau mendit itu lebih ekstrim ya, lebih ekstrim daripada pelit. Ini super irit sampai-sampai terkesan kikir ya. Bahkan itu harusnya kan tidak, jangan sampai kita terlihat kikir gitu ya. Karena bahkan untuk kebutuhan pribadi aja harus ditunda-tunda, harus ditahan-tahan. Nah, itu sebenarnya nggak begitu bagus. Lalu yang berikutnya ya, masih terkait dengan tips yang tadi, coba tulis tujuan menabung adik-adik, terus harus ada target nominalnya berapa yang kamu tabung, dan tujuannya harus jelas, misalnya untuk mengganti laptop yang sudah rusak, untuk mengganti sepatu yang sudah rusak, nominalnya sekian. Barang itu mahal nggak masalah, yang penting berkualitas dan tahan lama. Barang yang tahan lama itu istilahnya lebih menghemat keuangan kita daripada harus beli barang yang murah tapi keseringan ganti. Lalu yang keempat ya, cari teman yang sepemikiran ya. Jadi kita bisa mengajak teman untuk ikut challenge tadi ya, berhemat misalnya yang tadi udah saya sampaikan. Kenapa? Biar ada yang bisa saling support dan saling mengingatkan ya, begitu. Terus di sini ada referensi ya, referensi mungkin beberapa buku bacaan yang bisa adik-adik teman-teman baca. Kalau misalnya ketemu silahkan nanti dibeli bukunya, kecuali nomor 4 itu khusus untuk modul financial planner ya, financial planning yang memang untuk CFP atau RFP saja yang biasanya punya modul-modul seperti itu. Nah, ini adalah medsos saya. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik yang pengen belajar tentang perencanaan keuangan, saya sering membagikan di medsos saya itu. Ya, kalau sekarang ini orang lagi rame tentang bahas emas, saya bahas emas juga gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya gitu. Oke, itu aja mungkin untuk presentasi kali ini ya. Presentasi kali ini mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih.